Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Adiningsi dari Sosiologi 19A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban dari mata kuliah kepemimpinan dan etika sosial. Nah, teknologi telah begitu maju sehingga mengakibatkan zaman semakin dinamis. Nah, di mana paradigma yang tertanam dalam masa kini yaitu adalah kecepatan. Nah, mobilitas kenapa? Kenapa dengan kecepatan? Karena informasi bertukar begitu cepat, di mana mobilitas manusia juga berjalan dengan cepat dan juga perubahan-perubahan lainnya yang terjadi secara cepat. Nah, manusia seolah mencapai peradaban terbaik akibat segala kemudahan yang kini berada dalam genggamannya. Nah, namun disayangkan ya, ada hal yang tak berbanding lurus dengan kemajuan tersebut. Nah, salah satunya itu adalah nilai kemanusiaan. Nah, harga yang begitu mahal ketika kemajuan teknologi itu justru meningkat, tetapi dia berbanding balik dengan nilai kemanusiaan. Nah, dahulu ya, pada masa Renaissance terdapat sebuah aliran filsafat itu bernama humanisme. Nah, humanisme itu adalah aliran filsafat yang mengedepankan nilai dan martabat manusia di atas segalanya, di atas segala hal. Nah, gerakan ini itu dilatar belakangi oleh ketika doktrin agama itu menancap begitu kuat sehingga menghegemoni segala bidang kehidupan manusia. Nah, pada masa itu terjadi begitu banyak dehumanisasi, yang dimana salah satunya itu adalah dalam hal kebebasan berpikir. Nah, dan penentuan besar atau salahnya suatu hal. Nah, karena kewenangan rahna tersebut itu hanya dimiliki oleh otoritas keagamaan. Nah, ilmu pengetahuan itu terhambat sehingga terhambat kemajuannya. Maka tak jarang pada masa Renaissance itu disebut pada abad ke-8 atau zaman kegelapan. Dengan realitas yang begitu pahit, maka gerakan humanisme ini dimulai dengan menerjemahkan kembali karya-karya filsafat Yunani dan Romawi. Nah, kebebasan berpikir yang sebelumnya dilarang kini sudah kembali beredar sehingga banyak menghasilkan pengetahuan yang menjadi tonggak peradaban modern, dan dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini ya. Nah, sebenarnya kita bisa melacak bahwa tonggak peradaban modern itu lahir atas dasar rasa kemanusiaan yang begitu tinggi. Nah, atau bisa kita katakan bahwa ide besar yang mendasari zaman tersebut itu adalah nilai kemanusiaan tadi. Nah, namun justru nilai kemanusiaan yang mendasari tadi pada era sekarang itu perlahan mulai luntur. Ya, sehingga itu kayak penilaian orang itu kayak tidak adanya nilai kemanusiaan tadi. Nah, selain krisis kemanusiaan yang melanda manusia modern ya, nah manusia modern juga memiliki masalah lain, yaitu krisis eksistensi dan esensi. Nah, krisis eksistensi itu terjadi ketika seseorang tidak mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, atau dengan kata lain itu dia tidak mampu uh, tidak mampu mengenali jati dirinya sendiri, atau kata lain dia tidak kenal dengan dirinya sendiri, tidak tahu apa makna hidup, tidak tahu apa tujuan hidup ya, seperti itu. Terus kemudian itu adalah ada faktornya ya, tertentu ada faktornya, itu faktor eksternalnya
penyebabnya itu terjadi fenomena sekarang ini adalah kecenderungan seseorang yang mudah mengikuti tren tertentu, ya. Seseorang mudah mengikuti tren tertentu. Jadi tren itu merupakan simbol yang kerap menunjukkan status sosial seseorang, dan terkadang memunculkan sebuah pernyataan bahwa ketika seseorang tidak mengikuti tren tersebut, maka dia dikatakan kudet atau kurang update. Jadi kayak tren itu merupakan gimana ya, perseptif orang tentang kita, misalkan status sosial kita ya di mata masyarakat itu. Nah, yang akhirnya itu memunculkan ketakutan untuk menjadi diri sendiri. Nah, padahal apa yang digemari oleh banyak orang itu belum tentu baik untuk kita sendiri. Nah, maka tren ini sendiri lahir dari kemajuan teknologi yang kemudian dimodifikasi oleh sistem kapitalis sehingga menghasilkan produk tertentu, dan akhirnya lahirlah kata konsumsi simbol. Nah, orang-orang yang mudah mengikuti akal, kebanyakan orang tanpa melakukan filterisasi akan sulit menemukan kejatian dirinya. Lalu, jika seseorang itu sulit untuk menjadi dirinya sendiri, maka ia akan mengalami tahap berikutnya, yaitu krisis esensi. Nah, krisis esensi ini terjadi ketika seseorang itu berpandang bahwa hidup ini tak memiliki makna dan ia sendiri tak memiliki tujuan hidup. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, yang tidak tahu dengan tujuan hidup, yang tidak tahu apa makna hidup ini. Nah, melanjutkan dari yang tren tadi ya, mudah sekali kita terjebak dalam situasi yang namanya itu konsumerisme. Nah, dengan tren seseorang didorong agar membeli sesuatu yang justru pada dasarnya tidak penting bagi dirinya sendiri. Nah, implikasi terburuknya itu adalah orang-orang akan cenderung untuk terus mencari kekayaan materi dan minim waktu untuk memikirkan apa tujuan hidupnya. Mereka hanya mendapatkan kebahagiaan semu dan akan terjebak dalam keadaan nihilisme, yaitu yang berpandangan bahwa hidup tak memiliki makna. Jika hidup hanya sekedar mencari makan, tentu binatang juga bisa dong demikian. Nah, tentu manusia itu dengan keistimewaannya, akalnya, budinya itu dia menandakan bahwa hidup di dunia ini tidak hanya untuk mencari makan lalu mati. Nah, lantas jika hidup tak memiliki makna, untuk apa kita hidup? Lebih baik mati saja, bukan? Yang tidak bisa kita sangkal adalah bahwa hidup manusia itu terbatas. Alangkah lebih baiknya menggunakan keterbatasan tersebut untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya dan memberikan makna hidup sesuka kita daripada tak memberi sama sekali. Nah, inilah pandangan hidup alternatif yang bernama optimistic nihilisme. Nah, dengan perkembangan teknologi yang kian cepat, yang kian pesat ya, perkembangan sains pun semakin pesat. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat aspek yang justru membahayakan atau merugikan kemanusiaan. Nah, dengan ini ditemukan itu nuklir, misalkan ya, nuklir itu justru menimbulkan ketegangan antar negara, yang seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika Perang Dingin ya. Terus kemudian kemajuan ilmu biologi itu mencoba melakukan rekayasa genetika. Nah, atau yang sempat ramai dibicarakan yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau kecerdasan yang dibuat-buat. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan tadi itu bisa manusia ini akan digantikan perannya oleh sebuah robot yang dapat mengganti peran guru, dokter, dan pekerjaan lainnya. Nah, sains itu memang memiliki dampak positif dan negatif tentunya.
Nah, disinilah tanggung jawab sosial seorang ilmuwan agar dituntut menggunakan ilmu yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, sains sendiri ada kala harus dipengaruhi oleh nilai, yaitu nilai moral, kemanusiaan, dan religius tentunya. Nah, manusia modern itu juga seharusnya tidak menjauhi agama. Yang mana kita tahu sekarang remaja-remaja sekarang ya sudah sangat minim ke religiusannya, yang dimana dia kayak semena-mena ya, tidak mengikuti moral yang ada di lingkungannya. Jadi sehingga itu membuat mereka itu di labeling oleh masyarakat itu jelek atau tidak bermoral seperti itu. Nah, uh, karena di tengah zaman seperti ini ya, krisis moral seperti ini, sebenarnya agama itu bisa menjadikan penuntun kehidupan. Seperti umat Islam yang Al-Qur'annya itu, kitab Al-Qur'an itu dapat menuntun kehidupan umat manusia ya untuk kedepannya itu sebagai penuntun. Hanya saja cara kita yang harus dirubah dalam memaknai agama. Agama itu harus disinergikan dengan ilmu pengetahuan yang lebih menonjolkan nilai kemanusiaan, supaya itu terhindar dari fanatisme buta. Jadi umat manusia itu tidak buta untuk menonjolkan nilai kemanusiaan, yang dimana biasanya kita banyak temukan ya, bahwa sesama manusia itu saja sulit untuk membantu, apalagi kepada manusia itu kepada hewan makhluk lain. Itu sangat sulit sekali menunjukkan nilai kemanusiaannya. Nah, dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah seharusnya itu berada dalam kendali manusia agar berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Pengendalian sebenarnya itu dapat dilakukan dengan cara selalu menyisipkan nilai kemanusiaan, moral, dan religius. Nah, sebenarnya itu ya sungguh memalukan sekali ketika manusia itu mengetahui segala hal, namun ia melupakan kodratnya sendiri sebagai manusia. Itu sangat memalukan ya, yang mana sebenarnya manusia itu memiliki akal dan budi. Dia seharusnya tidak melupakan kodratnya sendiri ya sebagai manusia untuk saling menolong ataupun ya saling memberikan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Sementara itu, ada pendapat yang diutarakan oleh tokoh Eman Suherman itu mengenai definisi tentang modern. Nah, ia mengatakan bahwa orang modern itu ilmunya tinggi dan pengetahuannya banyak dan wawasannya luas. Nah, oleh sebab itu pribadi yang seperti inilah yang dapat memenuhi tuntutan zaman yang kian hari makin diwarnai oleh teknologi yang semakin canggih ini. Nah, karenanya ciri utama orang modern itu ialah orang yang berpendidikan dan berbudaya. Nah, dari definisi ini itu merupakan definisi yang sangat idealis. Namun pada kenyataannya masih banyak sih yang dialami oleh manusia. Nah, khususnya itu bangsa Indonesia itu sendiri ya. Nah, di bangsa Indonesia ini masih banyak mengalami garis kemiskinan dan kebodohan serta pendidikan yang rendah. Nah, itu berarti bahwa bangsa Indonesia ini pada umumnya belum mampu beradaptasi dengan zaman modern. Nah, maka dari itu harus ada perombakan secara kontinu mengenai revolusi mental atau perbaikan karakter manusia Indonesia. Nah, dari pengertian mengenai modern tadi, ada ciri-ciri manusia modern yang dikutip pada Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, itu karya Abudin Nata. Ia mengatakan bahwa ciri-ciri dari manusia modern itu adalah ia bersifat rasional, yang dimana yakni ia lebih mengutamakan pendapat akal pikiran
daripada pendapat emosi. Sebelum melakukan pekerjaan selalu dipertimbangkan lebih dahulu untung ruginya, dan pekerjaan tersebut secara logika dipandang menguntungkan, baik bagi diri sendiri itu maupun bagi orang banyak. Nah, yang kedua, ia berpikir untuk masa depan yang lebih jauh. Nah, tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesaat atau yang hanya masalah pada saat ini, tetapi ia selalu melihat dampak sosial yang lebih jauh. Nah, yang ketiga, yaitu menghargai waktu, yaitu selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dia bisa menghargai waktu. Manusia modern itu dia dapat menghargai waktu, jadi tidak terbuang sia-sia ya waktunya, itu sangat paling berharga. Kemudian ia bersifat terbuka, maksudnya itu adalah dia itu mau menerima saran, masukan, itu baik berupa kritik, gagasan atau perbaikan dari manapun itu datangnya, baik itu dari yang atas, dari kelas atas atau dari kelas bawah, dari seluruh masyarakat intinya ya. Nah, kemudian berpikir objektif. Nah, berpikir objektif ini yakni dia melihat segala sesuatu itu dari sudut fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat. Jadi dia itu harus berpikir objektif, di mana dia melihat sesuatu itu harus berdasarkan adanya fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat dan bagi orang yang banyak. Nah, dari 5 ciri manusia modern tadi, itu hanya dapat kita lihat mungkin hanya sebagian kecil yang dapat melakukannya dan memiliki sifat tersebut. Nah, karena pada kenyataannya itu banyak manusia yang tidak bersifat rasional ya, masih jarang yang berpikir untuk masa depan yang lebih jauh. Pasti orang masih memikirkan, aduh sekarang gimana, makan apa. Tapi manusia modern itu harus berpikir lebih jauh ke depan, gimana besok, esok, lusa, gimana, harus melakukan plan apa ya, harus ngapain. Nah, masih jarang sekali ya orang yang berpikir untuk masa depan yang lebih jauh itu. Nah, apalagi untuk menghargai waktu. Banyak sekali yang kita lihat bahwa manusia modern zaman sekarang itu menyia-nyiakan waktu, yang mana ia hanya yang dapat dikatakan seperti remaja-remaja pada masa sekarang, rebahan, main handphone, entah itu untuk bermedia sosial seperti Instagram, TikTok, atau lainnya, untuk WA. Tapi dia tidak melakukan hal yang itu yang memiliki makna dan sesuai dengan tujuan hidupnya. Nah, kemudian dia bersikap terbuka. Jarang sekali kita temukan manusia modern yang pada zaman sekarang ini yang memiliki sifat terbuka, yang mana ia itu kayak lebih mementingkan ego, emosi daripada masukan yang diberikan oleh orang banyak ya, orang sekitarnya, terutama apalagi orang sekitarnya itu dia sangat cenderung lebih emosi, lebih tingkat emosionalnya itu lebih tinggi daripada sifat terbukanya itu, yang dimana dia harus menerima kritik, saran, masukan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dan itu berpikir objektif, yang mana manusia pada zaman sekarang ini itu melihat segala sesuatu itu bukan dari sudut fungsi mungkin ya, atau juga kegunaannya bagi masyarakat. Dia itu lebih melihat kayak subjektif, dimana dia hanya kayak kepentingan untuk dirinya sendiri ya. Dia tidak memperdulikan fungsi atau kegunaan bagi masyarakat banyak.
pasti dia lebih memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu daripada orang lain, kayak seperti apatis gitu ya. Nah, maka dari itu dari beberapa ciri manusia modern ini biar terwujud ya, yang dimana kan sifat atau ciri-ciri manusia modern ini memang sangat positif sekali, maka harus ada perombakan total mengenai karakter manusia. Nah, mulai dari kalangan papan atas yang dimana seperti pejabat, pemangku jabatan legislatif, eksekutif, yudikatif, itu mereka harus bersikap adil, jujur, dan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, bukan malah mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya saja. Dan kemudian mereka harus menstabilkan harga kebutuhan pokok. Dia harus memikirkan rakyat yang masih dalam kategori rendah atau masih dalam kategori kemiskinan. Nah, maka ia harus meringankan biaya pendidikan, terus kemudian agar semua kalangan masyarakat itu dapat menikmati pendidikan setinggi mungkin ya. Jadi tidak minimnya itu, tidak rendahnya kebodohan, tingkat kebodohannya Indonesia itu sangat rendah karena kekurangan kurangnya pendidikan. Nah, hal ini dilihat dapat pula berpendapat seperti ini. Permasalahan yang perlu dipecahkan dalam kehidupan modern bukanlah terutama apa yang sering dikemukakan orang sebagai kemunduran kepribadian bangsa, karena secara moral ya terjadi lunaknya moralnya itu lunak akibat modernisasi ini. Itu susah sekali untuk melakukan usaha menanggulangi kehidupan dalam ukuran dan skala yang cepat berkembang dan mengatasi kompleksitas yang ada dalam pola-pola sosial. Dan kompleksitas kehidupan modern itu, yang mana dia harus bisa memahami dan menyertai seseorang itu memerlukan antara lain tingkat kependidikan yang tinggi. Nah, perubahan-perubahan itu begitu cepat terjadi, entah itu perubahan apapun itu dalam sosialnya, dalam gaya hidupnya, dalam pemikirannya, itu dapat dengan teknologi yang kian cepat pesat ini, itu akan mudah sekali dalam perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga itu membuatkan masyarakat menjadi kayak tidak mengenal jati dirinya sendiri ya. Oleh sebab itu, peranan pendidikan karakter ini sangat penting untuk dihadirkan ke semua lapisan, baik itu pemerintah dan masyarakat ya. Pendidikan karakter ini bukan hanya sebatas teoritis, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Namun perlu diingat bahwa untuk mencapai karakter manusia yang sempurna, maka harus mempunyai rujukan yang jelas dan utama. Nah, dalam hal ini seperti kita bisa mempelajari karakter dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah jelas mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karakter Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan dalam Al-Qur'an, yang beberapa ayat yang menegaskan tentang kedudukan dan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat wajar untuk dijadikan contoh atau tauladan bagi manusia, secara khusus manusia yang hidup di zaman modern sekarang ini. Nah, ini dalam surat An-Nahl ayat 120 dan 121, yang dimana artinya itu adalah sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi yang mensyukuri nikmat Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Nah, pada ayat ini
itu ada 5 karakter dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ummah, kanitalillah, hanifah, tidak musyrik, mensyukuri segala nikmat. Nah, ummah ini adalah sosok manusia yang penuh keutamaan dan keteladanan. Nah, kemudian ada qanitalillah, itu adalah patuh sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanifah selalu cenderung kepada kebenaran, lagi konsisten melaksanakannya. Nah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sejak dahulu dia terus menerus bukanlah termasuk orang yang musyrik, serta beliau tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau juga selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan ucapan dan perbuatannya pasti. Karena kesyukuran itulah maka Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya dengan pemilihan yang sempurna sebagai imam, nabi, dan rasul, dan membimbingnya itu ke jalan yang lebar lagi lurus. Maka dari itu manusia pada zaman modern ini seharusnya itu diberikan keteladanan dan bimbingan seperti Nabi Ibrahim. Kemudian karena Allah telah menganugerahkan kepadanya kebaikan, yaitu kenyamanan hidup dan nama baik, sehingga selalu diagungkan dan dikenang di dunia. Dan sesungguhnya dia itu di akhirat nanti benar-benar termasuk kelompok orang-orang yang soleh, yaitu dia mantap kesolehannya sehingga memperoleh pula kebahagiaan yang ukhrawi. Nah, kemudian Allah SWT itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam seperti pada ayat ini, yaitu kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, pada surat An-Nahl ayat 133 ini dimulai dengan kata kemudian, bukan saja untuk mengisyaratkan jauhnya jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ya, tetapi ia mengisyaratkan betapa tinggi dan agungnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ajarannya itu diwahyukan oleh Allah agar diikuti oleh nabi termulia. Nah, sekaligus untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip agama itu harus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya, sama dengan prinsip-prinsip agamanya Nabi Ibrahim, serta kelanjutan dari ajaran-ajaran yang beliau ajarkan. Nah, jadi maka dari itu manusia pada zaman modern ini emang harus diberikan pendidikan karakter yang sesuai agar mereka dapat menghadapi yang kian pesatnya pada zaman sekarang ini ya. Itulah sifat dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian kehidupan modern ini menawarkan 3 hal kepada manusia yang hidup dalam era modernisasi, yaitu harapan, kesempatan, dan tantangan. Mengapa demikian? Ia menjadikan harapan untuk perbaikan nasib dan kelimpahan materi, membuka peluang yang luas untuk mengaktualisasikan diri dengan memacu diri bekerja keras untuk sebagai tantangannya. Kehidupan modern ini memang bukan kehidupan yang ringan untuk dijalani tentunya, karena terkadang ini merupakan ajang persaingan yang keras dan ketat. Mereka yang berhasil sebagai pemenang itu akan memperoleh ganjaran kelimpahan materi dan peningkatan harga diri. Nah, sedangkan para pecundang akan mengalami frustasi berkepanjangan dan mungkin kehilangan harga diri.
Modernisasi ini memang memberikan harapan untuk meningkatkan prestasi dan prestise dengan peluang yang sangat setara untuk berhasil dan tak berhasil diwujudkan. Kehidupan modern ini cenderung menuntut pola pandang serba rasional, yang dimana harus berpikir melalui pikiran yang kritis tentunya tentang fenomena yang ada, cara kerja yang efisien dan efektif dengan kecepatan dan volume kerja itu makin meningkat, sering mengabaikan hal-hal lain yang juga itu merupakan syarat yang mengandung makna hidup. Nah, sekian materi yang saya jelaskan, yang saya jabarkan dari fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban. Yang dapat saya ambil yaitu dimana kita harus memiliki yang mana tentunya pada zaman sekarang, pada zaman modernisasi ini, manusia itu manusia modern tentunya mereka harus berpikir rasional, mereka harus dapat menghargai waktu, mereka harus bersifat terbuka, mereka harus bersifat objektif, dan mereka menghargai waktu yang tentunya itu adalah hal yang sangat penting, yang sangat berharga tentunya ya. Dan kemudian dalam krisis kemanusiaan ini, yang dimana krisisnya moralitas, krisisnya kebodohan dan pendidikan, maka dari itu harus diberikannya pendidikan pendidikan karakter itu dari untuk semua lapisan masyarakat, agar dapat mempraktekkannya di kehidupan nyata, yang dimana kita harus memiliki pedoman utama untuk memberikan kependidikan karakter tersebut. Jadi kita harus melihat dan mencontohkan sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana dia dituntun berjalan lebar dan lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu harus sepatutnya kita mencontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian dari saya dalam menjabarkan materi tentang fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.